Setelah sebelumnya kita telah membahas tentang topik yang berjudul bermaaf-maafan adalah ajaran Islam, serta satu lagi topik yang berjudul kenapa Islam tidak melarang perbudakan menurut anime Tate no Yusa. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang topik yang berjudul jodoh adalah cerminan diri menurut anime Spy X Family. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari langsung saja kita kupas artikelnya. Hari ini kita akan membahas tentang salah satu anime yang bisa dibilang sedang nge-hype pada season ini, yaitu anime yang berjudul Spy X Family. Anime ini sendiri memang bisa dibilang sebagai salah satu anime di musim ini yang benar-benar berlimpah menyisipkan pesan-pesan yang sudah pasti juga sangat sesuai dengan ajaran Islam. Selain itu, cerita dan plot yang ditawarkan di dalam anime ini juga terbilang cukup unik dan berbeda. Sehingga tak mengherankan jika akhirnya hingga saat ini anime ini mendapatkan rating yang cukup besar di situs-situs penggemar anime dan masih kokoh bercokol di deretan peringkat anime tertinggi hingga hari ini. Seperti yang telah saya katakan di atas, anime ini memang cukup banyak menyisipkan pesan-pesan yang ternyata juga sangat sesuai dengan ajaran Islam. Salah satunya adalah pesan tentang konsep takdir dan jodoh di dalam Islam. Di dalam Islam sendiri kita mungkin sudah sangat familiar mendengar salah satu kata bijak dari petuah para ulama-ulama Islam yang mengatakan bahwa jodoh, rezeki, dan kematian adalah hak prerogatif Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketika poin tersebut juga bahkan bisa dikatakan telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala jauh sebelum alam semesta ini diciptakan. Semua catatan perencanaan dan takdir kita sebagai makhluk Allah telah tercatat dengan rapi di buku catatan di Lauhul Mahfudz. Seperti yang telah saya katakan di atas. Dengan kata lain, ketiga poin tersebut yaitu jodoh, rezeki, dan kematian bisa dikatakan sudah pasti dan tidak bisa diubah sama sekali oleh kita sebagai makhluk yang tidak memiliki kekuatan apa-apa selain dari kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itulah semua orang pasti memiliki jodohnya masing-masing. Jika jodoh tersebut tidak diberikan di alam dunia, maka sudah pasti kita akan mendapatkan jodoh kita tersebut di alam akhirat. Berbicara tentang jodoh, kita pastinya sering mendengar sebuah nasihat Islam yang mengatakan bahwa jodoh kita adalah cerminan diri kita sendiri. Kata-kata nasihat inilah yang mungkin juga menginspirasi sang kreator dari serial anime Spy X Family dalam membuat plot alur cerita dari serial ini, di mana di dalam serial anime ini kita bisa benar-benar melihat dan membuktikan sendiri nasihat para ulama-ulama Islam tersebut, di mana nasihat tersebut benar-benar dibuktikan oleh sang main karakter utama yaitu yang bernama Senja alias Lloyd Forger dan juga pasangannya yang bernama Yor Forger. Di mana seperti yang sama-sama kita ketahui bahwa anime ini sendiri bercerita tentang seorang agen mata-mata berkode nama Senja alias Lloyd Forger yang diberi misi untuk membangun keluarga. Hal ini dilakukan karena agar ia bisa menyusup ke dalam pertemuan tidak resmi para politikus berpengaruh dunia yang berusaha ingin meletuskan perang dunia. Pertemuan itu sendiri dilakukan di dalam pertemuan para orang tua murid. Salah satu sekolah yang diceritakan di dalam anime ini memiliki reputasi paling elit di kota tersebut, di mana diceritakan bahwa banyak dari anak-anak para politikus tersebut bersekolah di sana. Karena di dalam peraturannya sekolah tersebut mengharuskan setiap calon murid yang ingin bersekolah di sekolah tersebut membawa kedua orang tuanya di dalam acara wawancara yang diadakan oleh sekolah. Akhirnya sang karakter utama dari anime ini yaitu yang bernama Senja alias Lloyd Forger di episode kedua diceritakan mau tak mau harus mencari seorang wanita yang bersedia berpura-pura menjadi ibu dari anak angkatnya yang bernama Anya. Singkat cerita, ia akhirnya bertemu dengan seorang wanita lajang bernama Yor yang ternyata juga memiliki identitas rahasia seperti halnya Senja alias Lloyd Forger. Diceritakan bahwa Yor memiliki profesi utama sebagai seorang pembunuh bayaran profesional. Dan setelah pertemuan secara tidak sengaja antara keduanya, akhirnya keduanya bersepakat untuk memulai kehidupan berumah tangga. Dan disinilah kehidupan rumah tangga unik ini pun dimulai. Jika kita dapat menarik pesan yang ingin disampaikan oleh sang kreator dari serial ini, di mana kita mendapatkan pesan bahwa anime ini menceritakan
tentang seorang mata-mata yang terbiasa selalu menghalalkan segala cara, termasuk juga membunuh agar ia bisa menuntaskan segala misi yang diembannya sebagai seorang mata-mata. Dan pastinya juga seorang mata-mata juga harus bisa berbohong dan menyembunyikan identitasnya serta juga emosinya. Dan akhirnya ia diceritakan akhirnya menikah dan berjodoh dengan seorang wanita yang berprofesi sebagai seorang pembunuh profesional yang sudah pasti juga sudah terbiasa membunuh dan berbohong, serta menyembunyikan identitasnya dan juga termasuk perasaan pribadinya. Hal ini jelas-jelas sangat sesuai dengan ajaran Islam yang mengatakan bahwa jodoh dari seseorang itu sebenarnya adalah cerminan dari dirinya sendiri. Ya, ajaran yang mengatakan bahwa jodoh adalah cerminan dari diri kita sendiri, ini sebenarnya bersumber dari salah satu sumber hukum utama di dalam ajaran agama Islam, yaitu Al-Quran. Tepatnya di dalam Al-Quran surat An-Nur ayat 26 yang berbunyi, "Perempuan-perempuan yang keji untuk laki-laki yang keji, dan laki-laki yang keji untuk perempuan-perempuan yang keji pula. Sedangkan perempuan-perempuan yang baik untuk laki-laki yang baik, dan laki-laki yang baik untuk perempuan-perempuan yang baik pula. Mereka itu bersih dari apa yang dituduhkan orang, mereka memperoleh ampunan dan rezeki yang mulia, surga." Ya, dari ayat tersebut sudah bisa kita simpulkan sangat jelas bahwa ketetapan Allah tentang jodoh sendiri pastilah sesuai dengan kepribadian dan akhlak kita sendiri. By the way, mungkin di antara kita masih ada beberapa yang merasa kebingungan dengan apa yang dimaksud dengan istilah jodoh yang Allah tentukan kepada kita. Mungkin juga kalian akan bertanya, apakah jika seseorang telah menikah lalu bercerai, berarti jodohnya bisa diubah? Dan juga beberapa pertanyaan lainnya seperti misalnya, apakah jika ada seseorang yang sangat baik dan berakhlak bagus, namun ia mendapatkan pasangan yang tidak sesuai harapan, berarti Allah telah berbohong di dalam ayat Al-Quran tersebut? Hal yang perlu saya luruskan dan juga perlu kalian ketahui bahwa yang dimaksud dengan istilah jodoh telah ditentukan oleh Allah tersebut adalah di mana suatu keadaan ketika seseorang memiliki pasangan yang sesuai dengan harapannya, yang berlaku tidak hanya di alam dunia, tapi juga hingga sampai ke alam akhirat terus bersama. Itulah istilah jodoh yang ditentukan Allah tersebut. Oke, kita ke poin kedua. Jika seseorang baik akhlaknya dan imannya, namun memiliki pasangan yang tidak sesuai dengan kepribadiannya, dan justru rumah tangga tersebut menjadi bencana bagi dirinya, apakah Allah telah berbohong? Ya, untuk kasus seperti ini bisa dikatakan dalam esensinya, ia sebenarnya tidak berjodoh dengan orang tersebut menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena jodoh yang ditentukan oleh Allah kepada orang tersebut sebenarnya telah disimpan untuk ditampakkan kepadanya di alam akhirat kelak. Yaitu jodoh yang benar-benar sesuai dengan cerminan dirinya dan juga bisa dikatakan jodoh sejati bagi dirinya. Lalu untuk permasalahan dan pertanyaan terakhir yaitu apakah seseorang yang telah bercerai di alam dunia berarti jodohnya bisa diubah oleh tangan manusia? Dalam kasus ini bukan berarti bahwa jodohnya telah diubah. Seperti yang telah saya katakan di atas, bahwa jodoh abadi dari seseorang yang ditetapkan oleh Allah tersebut adalah ketika di mana Allah memberikan jodoh yang sesuai harapannya di akhirat kelak. Dan dalam kasus lain misalnya, ketika seseorang telah bercerai di alam dunia, namun keduanya tidak menikah kembali serta keduanya memiliki keimanan Islam dan akhlak yang baik, bisa jadi belum tentu mereka dikatakan tidak berjodoh. Ya, memang di alam dunia mereka bercerai, namun di alam akhirat jika keduanya ingin bertemu kembali dan membina rumah tangga, maka keinginan tersebut bisa dikabulkan dan mereka pun bisa bersatu menjadi keluarga kembali. Hal ini bisa terjadi dikarenakan di dalam surga semua keinginan para penghuni-penghuninya akan dikabulkan atau bahkan mereka diberi sesuatu yang lebih baik dari keinginan mereka. Karena surga adalah tempat terindah yang membuat para penghuni-penghuninya merasakan kebahagiaan abadi. So, karena itu jika kedua pasangan yang bercerai tersebut masuk surga dan mereka tidak menikah kembali hingga mereka meninggal dunia, lalu mereka berdua menginginkan dipertemukan kembali dengan mantan pasangan mereka di dunia, yang dimana di alam dunia mereka telah bercerai, maka keinginan tersebut pasti dikabulkan. Namun, jika salah satu dari pasangan tersebut tidak mau dipertemukan kembali dengan mantan pasangannya tersebut, maka orang yang menginginkan untuk bertemu kembali tersebut akan diberi seseorang yang jauh lebih baik dan membahagiakan
daripada mantan pasangannya tersebut. Itulah yang dikatakan sebagai jodoh sejati, jodoh yang tidak lekang oleh waktu dan juga pastinya sesuai dengan cerminan kepribadian kita. Lalu bagaimana jika seseorang telah bercerai atau meninggal dunia dan salah satu dari mereka telah menikah lagi? Maka dalam hal ini beberapa ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan bahwa di akhirat kelak para kaum wanita akan memilih dengan siapa ia akan berpasangan atau dengan suami yang mana ia akan bersama-sama di dalam surga. Jika kedua suaminya di dunia memiliki keimanan, akhlak dan kepribadian yang baik. Seperti yang dikatakan di dalam salah satu dalil Al-Quran yang berbunyi, dan di dalam surga itu terdapat segala apa yang diinginkan oleh hati dan sedap dipandang mata, dan kamu kekal di dalamnya. Al-Quran Surat Az-Zukhruf ayat 71. Dan di dalam dalil lainnya juga disebutkan, wahai Ummu Salamah, dia akan diberi pilihan sehingga dia memilih yang paling baik di antara mereka. Hadis riwayat Tabrani. Namun ulama lainnya justru berpendapat bahwa wanita yang telah menikah kembali di dunia setelah suaminya meninggal dunia atau bercerai, maka yang akan menjadi pasangannya di akhirat kelak adalah suami terakhirnya di dunia. Seperti yang dikatakan di dalam salah satu hadis yang berbunyi, wanita manapun yang ditinggal mati suaminya, kemudian si wanita menikah lagi, maka dia menjadi istri bagi suaminya yang terakhir. Hadis riwayat At-Tabrani. So, kesimpulannya adalah seperti yang telah saya katakan di atas, bahwa apa yang ditunjukkan di dalam alur cerita anime Spy X Family, bahwa hubungan seorang agen mata-mata yang bernama Senja alias Lloyd Forger, yang akhirnya berpasangan dengan seorang wanita bernama Yor, seorang pembunuh bayaran profesional, sangat sesuai dengan ajaran Islam yang tercantum di dalam Al-Quran Surat An-Nur ayat 26 yang mengatakan bahwa jodoh seorang individu adalah sesuai dengan cerminan kepribadiannya.